Kelas SMP, dari sekolah SMP. Dari SMP. Ya. Itu kakak main apa, Kak? Itu aku main alat, kalau Kak Yuhen tahu namanya recorder. Recorder? Apa Ya, itu, Kak? recorder. Itu kayak semacam suling gitu. Oh, yang warna putih bukan? Ya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang warna-warni juga ada. Oh. Terus arti musik buat kakak itu kayak gimana? Yang di otakku cuma keindahan sih. Keindahan. Ya, keindahan, ketenangan. Tapi kayak Halo teman-teman, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is life. Kenalin, aku Yuhensha. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Hai Kak. Dengan kakak siapa nih? Perkenalkan, namaku Danar Bayu Pamungkas, biasa dipanggil Danar. Oke, Kak Danar. Kak Danar ini umur berapa sekarang? Sekarang aku udah umur 19. 19 tahun, berarti udah lulus ya? Ya, udah lulus SMK. Tahun ini? Atau tahun ini. Oh, tahun ini. Lulus tahun ini. Kakak asalnya dari mana nih? Aku asalnya dari Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Sedati. Berarti bukan asli Surabaya ya? Oh enggak, kalau Surabaya itu lahirku di Surabaya, cuma domisiliku di Sidoarjo sekarang. Oh, itu jadi orang tuanya yang dari Sidoarjo atau gimana? Oh, orang tuaku rantauan. Kedua orang tuaku nggak ada yang dari Surabaya, nggak ada yang dari Sidoarjo. Ibu dari Blora, Jawa Tengah, ayah dari Kediri. Jadi ngerantau ke Surabaya nyari kerja, ketemu di tempat kerjaan, menikah, terus ya. Wih, gitu lahir. ya ceritanya. Iya. Jadi kakak bisa disebut aslinya Sidoarjo, Ya, Sidoarjo. bukan Surabaya ya? Bukan. Oke, kakak punya hobi apa nih? Hobiku cuma dua sih. Yang pertama jelas musik ya, entah itu dengerin musik, main musik atau apapun yang berhubungan dengan musik. Yang kedua jelas ya anak laki pada umumnya ya. Games, yes. Yoi, berarti kakak suka main musik ya? Yes. Itu kakak main musik dari kecil atau gimana? Kalau dari kecil enggak ya. Kalau main musiknya aku mulai dari kelas SMP, dari sekolah SMP. Dari SMP. Ya. Itu kakak main apa, Kak? Itu aku main alat, kalau Kak Yuhen tahu namanya recorder. Recorder? Apa Ya, itu, Kak? recorder. Itu kayak semacam suling gitu. Oh, yang warna putih bukan? Ya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang warna-warni juga ada. Oh, kakak main itu? Ya, waktu Itu SMP main. sulit nggak, Kak? Ya, susah-susah gampang lah. Kalau kita ada niat, ada minat ya semuanya jadi. Bener sih. Iya. Itu kakak main apa tadi namanya, Kak? Recorder. Recorder. Iya. Itu karena kakak minat atau gimana? Karena sebenarnya di SMP dulu itu ada pelajaran seni budaya. Mata pelajaran seni budaya itu diwajibkan untuk membeli alat recorder itu. Jadi ya mau nggak mau harus beli dan harus latihan gitu. Berarti semua orang harus bisa main itu gitu? Ya, semua orang. Oh, tapi by the way kakak itu keluarganya ada yang dari musik atau barusan kakak nih? Nggak ada, barusan aku. Oh, baru kakak Iya. nih. Wih, keren banget berarti, Kak. Jadi kakak main apa tadi lupa? Recorder. Recorder itu dari SMP kelas 1 Ya, kelas 1. sampai kelas 3 itu masih nerusin nggak, Kak? Masih nerusin, cuma kan waktu aku kelas 2 sama kelas 3 itu kan Covid. Oh iya. Jadi kan apa karantina di rumah, bukan karantina apa ya, kayak di rumah gitulah. Iya Jadi sih. sekolahnya di rumah ya jauh. Jadi ya cuma buat having fun aja. Oh, jadi kayak nggak terus-terusan main gitu. Nah, Terus pas SMA itu kakak main itu juga? ya kadang main, ya kalau gabut-gabutan ya main juga. Terus kakak ganti alat musik atau tetap itu sampai sekarang? Iya, sekarang aku udah ganti sih, sama-sama alat tiup juga. Apa tuh, Kak? Namanya itu flute. Flute. Itu alat musik kayak gimana, Kak? Itu semacam suling kalau kakak tahu, tapi kan suling itu bahannya dari kayu atau enggak bambu ya. Ya, Tapi kalau flute ini bahan dasarnya itu dari logam. logam. Berarti warnanya apa tuh, Kak? Bermacam-macam sih, ada yang emas, ada yang silver, tapi mostly silver. Oh, silver. Itu berarti kalau yang warna emas dicat gitu? Oh enggak, bahannya apa? Emas gitu. Oh, gitu. Jadi kalau main flute itu sama yang kayak dulu nggak cara mainnya, Kak?
Oh, aku mikirnya itu sama, karena sama-sama ditiup kan. Oh iya. Karena ya dari SMP ke SMK alat musik tiup yang sama, aku mikirnya, oh ini pasti sama ya, udah aku ambil flute. Tapi ternyata statementku dipatahin. Cara mainnya beda, cara mainnya beda, terus penjariannya pun beda-beda semua. Jadi gimana, lebih susah nggak? Ya, lebih susah dan harus adaptasi ulang. Jadi kayak mulai dari nol lagi gitu. Iya, bener. Tapi jujur lebih susah yang mana kak? Ya, flute. Flute ya? Ya, flute. Jadi lebih susah flute menurut kakak. Ya. Terus kakak sampai sekarang masih main flute? Masih. Udah jago berarti ya? Oh enggak lah, enggak sejago orang-orang lah, cuma ya bisa aja. Itu kakak udah pernah perform di mana aja kak? Kalau perform, wah gimana ya? Aku nggak ngitung, cuma saking udah. banyaknya ya? Oh enggak saking banyaknya. Lupa, lebih tepatnya lupa. Soalnya saking banyaknya berarti? Enggak juga. Seingatku itu pernah di Gedung Negara Gerardi, terus di Gedung Cak Durasim, terus pernah ke Jember juga, itu acara apa ya? Lupa, LKS atau Jatim Expo gitu, lupa. Terus ke mana lagi ya? Grand City, Uner, terus ke ini apa, ke Isi Jogja juga pernah, terus ke Trans Icon Mall, terus mana lagi ya? Lupa aku sisanya kak. Banyak berarti ya kak? Iya, mungkin lebih dari itu, cuma aku lupa. Itu kakak main solo atau gimana formatnya itu? Kalau solo nggak pernah, cuma aku pernah main itu sistemnya ada yang orkestra, ada yang jadi pengiring paduan suara. Tapi kakak paling sering apa? Orkestra. Orkestra. Itu kakak kan flute itu kalau nggak salah ya, setiap instrumen itu ada kayak 1 sama 2, ada yang 3 gitu ya? Iya. Kayak sectionnya gitu. Ya, suaranya. Itu kakak section apa? Kalau di orkestra itu jarang banget pakai flute 1, flute 2. Jadi semuanya flute 1. Oh, flute 1. Ya. Oke. Berarti kakak lebih sering main flute 1 ya? Iya. Itu kakak punya momen sedih sama senengnya nggak sih pas kayak perform di mana-mana itu tadi? Kalau momen sedih sih apa ya? Ada. Contohnya kayak waktu kolaborasi sama SMM itu mainnya kan agak-agak gimana ya? Karena kaget sama partiturnya SMM yang apa kayak susah-susah gitu lah, pasti sedihnya di situ, capek. Oh, jadi kayak nggak expect aja Ya. bakal susah itu Ya. gitu. Itu kakak punya apa kayak Instagram nggak sih kak buat kakak ngover-ngover? Oh punya. Punya. Boleh di spill tuh kak? Instagramku sebenarnya agak susah sih, @dnrrbyuu. Ya, kayak gitu pokoknya ya. Ya, kayak Nanti gitu. cantumin di sini Ya, ya. Oke. cantum. Terus kakak ada lagi nggak momen mungkin yang lucu gitu, kayak kocak aja gitu? Ada nggak sih kira-kira? Lucu mungkin momen pas latihan ya, karena apa ya, kalau di perform kan jelas nggak boleh lucu-lucuan atau main-main, Iya. kan harus serius kan. Momen lucunya pas latihan, nah kayaknya kita waktu latihan guru mungkin kayak marah gitu kan, terus akhirnya dijadiin bahan lucu-lucuan gitu kan, kayak apa ya, momen ketika dimarahin jadi bahan kenangan lucu gitu. Jadi kayak gitu momen-momen lucu Ya, itu ya. lucu. Oke, karena kita ini semua udah tahu kakak Danar ini udah perform di mana-mana aja, berarti boleh nih main ini. Wah, main lagu apa ini? Terserah kakak deh. Lagu yang pendek-pendek aja ya. Boleh. Apa ya? Lagu yang baru-baru viral kemarin aja deh. Apa tuh kak? Selalu Ada di Nadimu. Wih, Hostnya boleh. Film Jumbo. Wih, keren banget kak. Terima kasih. Susah nggak sih kak? Ya susah, pasti susah. Tapi kalau latihan terus ya
lama-lama bisa. Kok suaranya bisa halus banget gitu, kenapa ya? Ya itu ada istilah tiup itu namanya embouchure. Embouchure itu kayak teknik niupnya. Gimana caranya biar nggak ada suara anginnya, gimana caranya biar clear gitu, biar halus gitu. Itu kakak belajar biar kayak gitu itu berapa lama kak? Belajarnya kurang lebih aku 3 bulan. Tapi ada 1 hari yang dimana aku belajarnya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi breaknya cuma adzan zuhur sama adzan asar. Jam 8 pagi itu? Iya, sampai jam 4 sore. Dan itu pun cuma sehari. Karena ya resikonya pasti capek banget. Iya, tapi karena itu kakak jadi bisa kayak gini ya sekarang? Ya, alhamdulillahnya kayak gini. Keren banget nih. Terus kakak punya rencana ke depan nggak nih? Buat ke depannya kakak mau kayak gimana nih? Pertama, mungkin kemungkinan tahun depan aku bakalan kuliah. Yang jelas kuliah musik juga. Kuliah di kemungkinan UNESA. Ya. Ya, yang kedua, ini sebenarnya agak tinggi, cuma ini salah satu mimpiku juga ya. Karena bermusik itu mimpiku ini sebenarnya tingginya di sini. Apa tuh kak? GBN. Apa tuh kak? GBN itu FYI, GBN itu singkatannya Gita Bahana Nusantara. Jadi sedikit story, GBN itu apa ya? Kayak setiap menjelang kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus itu kayak seluruh musisi dari Indonesia dari barat sampai timur itu diseleksi yang mau ikut GBN yang mau ikut orkestra atau ikut paduan suara itu diseleksi, terus yang lolos seleksi nanti dijadiin satu wadah itu yang namanya GBN. Nah, kemungkinan GBN itu nanti akan mainnya di Istana Negara Jakarta. Jadi kayak yang dikumpul-kumpulin orang-orang gitu ya? Iya. Jadi diseleksi juga berarti ya? Ya, diseleksi jelas. Oke, semoga tercapai ya kak. Amin, ya. amin. Mungkin ada harapan lagi nggak kak? Harapanku ya mungkin itu. Harapanku ya ikut GBN itu. Terus arti musik buat kakak itu kayak gimana? Yang di otakku cuma keindahan sih. Keindahan? Ya, keindahan, ketenangan. Tapi kayak musik itu di kakak kayak menolong atau membantu kayak gimana gitu maksudnya kak? Menolong ya sedikit menolong lah, karena ya itu tadi memberi ketenangan, memberi kayak relaksasi aja gitu. Jadi arti musik dari Kak Danar itu kayak buat keindahan sama ketenangan, kayak buat healing gitu lah ya? Ya healing, having fun gitu. Iya bisa juga sih. Oke, jadi harapan kakak bisa masuk ke perguruan tinggi yang kakak inginkan itu tadi, sama masuk ke GBN dan bisa perform di Istana Negara. Oke, semoga Kak Danar ini bisa masuk ke universitas yang diinginkan sama Kak Danar dan bisa ikut perform di Istana Negara dan masuk GBN itu tadi. Itu tadi harapan dari Kak Danar. Oke, jadi kita udah di penghujung acara nih kak. Gak apa-apa ya kak? Gak apa-apa. Oke, kalian semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nonton episode sebelumnya dan setelah ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa kalian follow Instagramnya Kak Danar juga tadi yang udah dicantumin itu. Nanti pasti Kak Danar ada upload nih yang baru-baru ya kan, pasti kan? Iya. Oke, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe lagi. Oke, see you, bye.